Inilah tim Super Invincible Ajax, salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola. Reiziger vindt Liedmanen, de Boer maakt de bal bijna kwijt. Davids, diepte, opeens ruimte, Danny Blind. Danny Blind alleen naar het doel van NVV. Gaat schieten? Nee, hij legt af. Overmars! Plus voor Ajax. Saat membicarakan Ajax, tentu kita harus memberikan kredit kepada Johan Cruyff. Karena dua entitas ini tak mungkin dipisahkan. Entah itu saat dia masih sebagai pemain, ataupun ketika klub itu memberinya kesempatan untuk menjadi pelatih. Di bawah asuhan Cruyff, sejak tahun 1985 hingga 1988, Ajax meraih 2 piala KNVB dan sebuah piala Winners. Meski belum berhasil merebut Eredivisie, filosofinya berkembang dengan baik di sana. Namun sayangnya, Cruyff berselisih dengan manajemen klub. Dia banyak mengkritik strategi transfer, terutama setelah dijualnya Marco van Basten ke Milan dan Frank Rijkaard ke Real Zaragoza. Cruyff ingin tanggung jawab penuh terkait masalah teknis, tapi ditentang Dewan Ajax. Perselisihan itu langsung menjadi peluang bagi Josep Luis Nunes, presiden Barcelona, yang waktu itu menginginkan sebuah gebrakan dramatis untuk mendapatkan kembali dukungan fans yang menginginkan pengunduran dirinya. Pada akhir Maret 1988, dalam sebuah pertemuan yang dirahasiakan di Le Richemont Hotel Switzerland, Johan Cruyff dan Joan Gaspart, wakil presiden Barca, membicarakan perpindahan pelatih itu ke Camp Nou. Di periode yang sama, Ajax mendatangkan Louis van Gaal untuk menjadi koordinator tim muda mereka. Sebelumnya, Van Gaal bekerja sebagai asisten Hans Eyenbroek untuk AZ Alkmaar. Keduanya menangani klub itu agar terhindar dari degradasi. Dan meski belum memiliki lisensi resmi sebagai pelatih, Van Gaal bertanggung jawab penuh terkait strategi dan semua sesi pelatihan tim itu. Meski tak memiliki pengalaman melatih, rasa percayanya pada para pemain muda dan penekanannya terhadap disiplin memberikan banyak perubahan pada tim itu. Dia bahkan melatih skuadnya tentang positioning, faktor yang kemudian menjadi ciri khas dalam gaya permainannya. Louis van Gaal berhasil membuat AZ Alkmaar memainkan sepak bola yang menghasilkan banyak gol dan memikat banyak orang. Gerd Linder mengambil alih tugas Cruyff. Namun sayangnya tidak segampang itu meneruskan perannya.
Ajax kalah dalam 4 dari 10 pertandingan mereka di pembukaan musim 1988-1989. Linder hanya bertahan sampai tanggal 20 September dan digantikan Spits Kohn. Kohn menjadikan Van Gaal asistennya. Mereka bekerja sama dengan baik hingga akhir musim. Ajax finish di posisi kedua di liga. Di awal musim panas 1989-1990, Leo Beenhakker, untuk periode kedua kalinya, diminta untuk menangani tim senior. Dengan sistem yang ditinggalkan Cruyff, mereka berhasil memenangkan Eredivisie lagi setelah 4 musim gagal meraihnya. Van Gaal kembali ke posisi awalnya sebagai koordinator tim muda, karena menurut Beenhakker, dia belum siap menjadi asistennya. Van Gaal memanfaatkan periode itu dengan memodifikasi program untuk para pemain muda. Selain terus mengajarkan disiplin, dia juga memperpanjang periode latihan untuk pemain akademi hingga para pemain itu berusia 20 tahun. Dia juga membangun hubungan yang istimewa dengan bakat-bakat Belanda berdarah Suriname, seperti Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, dan Michael Reiziger. Kami memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk mempersiapkan diri mereka menuju karir sepak bola profesional. Disiplin dan ketahanan mental mereka harus disempurnakan sejak mereka berusia 18 hingga 20 tahun. Selama periode itu, mereka akan belajar apa yang boleh dan tak boleh dilakukan sebagai profesional, dan di mana tempat terbaiknya di lapangan dan di dalam tim. Di waktu yang sama pula, Van Gaal lulus untuk kursus kepelatihan bersama KNVB dan mendapat kesempatan magang bersama Johan Cruyff di Barcelona. Sementara itu, tim utama Ajax mulai mengalami kesulitan bersama Beenhakker. Beberapa kekalahan yang berturut-turut membuat Beenhakker mengangkat Van Gaal menjadi asistennya. Revolusi baru pun dimulai. Beenhakker dengan cepat menyadari bahwa asisten barunya ini sangat perfeksionis. Van Gaal tak akan membiarkan segala sesuatunya berjalan tanpa persiapan. Dan meski keduanya menginginkan hal yang terbaik bagi tim, filosofi melatih mereka berbeda. Beenhakker tak akan marah jika para pemainnya sedikit terlambat datang. Tapi bagi Van Gaal, itu hal yang fatal. Taktik keduanya juga selalu berseberangan, yang membuat mereka nyaris selalu berdebat. Namun seperti pelajaran yang pernah diperolehnya di AZ Alkmaar, Van Gaal berusaha untuk tidak melampaui batas. Dia tetap menunjukkan bahwa dia memiliki pandangan yang sama dengan Beenhakker, setidaknya di depan publik. Diam-diam, meski ragu meninggalkan Ajax, pelatih yang kemudian hari dijuluki The Iron Tulip ini mencoba mencari klub lain di sekitar selatan Belanda yang membutuhkan pelatih. Namun tak ada klub yang mau menerimanya. Para pemimpin klub-klub itu yakin mereka tak akan mampu menangani keras kepalanya Van Gaal dan gaya melatihnya yang ambisius. Namun di sekitar September 1991, peluang besar terbuka karena Beenhakker memilih kembali ke Spanyol. Real Madrid memberinya tawaran finansial yang besar. Ketua Ajax marah. Dia merasa dikhianati Beenhakker dan langsung menunjuk Van Gaal menjadi pelatih utama. Ik kan u dus zeggen dat wij absoluut zeer teleurgesteld zijn in de handelswijze van Leo. Namun penunjukan itu ditentang media dan sebagian besar fans. Mereka menginginkan Cruyff kembali. Zeer consequente, eerlijke en directe persoon.
En dat komt wel eens hard over. Van Gaal tak memperdulikan kecaman yang datang padanya. Dia mengatakan, jika kritik dan ejekan takkan membuatnya merubah sikap. Dia balas mengkritik, menyatakan medialah yang terlalu menekan para pemain. Kecaman terus datang dengan banyaknya keputusan kontroversial yang dibuat pelatih baru ini. Para pemain yang gagal memahami aturannya langsung disingkirkan. Jan Wouters misalnya, gelandang veteran yang dibawa Cruyff ke Ajax di tahun 1986 itu, digeser ke sayap kanan. Akibatnya, dia dan Wouters terus berselisih, dan pemain itu memilih pindah ke Bayern Munchen. Hal yang sama terjadi pada Bryan Roy, pemain yang sangat dicintai fans dan media. Meski Roy cemerlang secara individu, pemain itu sama sekali tak membuat Van Gaal terkesan. Dia sangat dicintai, karena di Belanda penekanannya hanya untuk menguasai bola dengan baik, tapi tidak dengan pemahaman lain, yang menurutku sama pentingnya. Aku tak lagi percaya padanya. Aku mencoba segalanya, bahkan memberinya latihan tersendiri. Dia memang tak keberatan berlari untuk tim, tapi dia tak bisa berpikir untuk tim. Mustahil meningkatkan kemampuannya. Aku sudah menyampaikan pada Dewan Klub, dia bisa mencari klub yang lain. Van Gaal bertekad menciptakan tim yang sempurna sesuai visinya, seperti filosofi Ajax di tahun 1970-an, di mana tim itu dipandang sebagai sebuah kesatuan, baik itu mereka bermain di lapangan dan orang-orang yang bekerja di belakang layar. Tak ada satupun yang menonjol atau dibedakan dari yang lain. Setiap pemain memastikan mereka menjalankan tugas sesuai perannya. Sepak bola adalah olahraga tim, dan setiap anggota tim bergantung dengan yang lain. Jika pemain tertentu tidak menjalankan tugasnya di lapangan, maka rekan-rekannya akan kesulitan. Selain itu, untuk mengidentifikasi pemain yang cocok dengan sistemnya, Van Gaal meminta para scouting menggunakan metode perekrutan berbasis data yang berisi kemampuan teknis, wawasan, kecepatan, hingga kepribadian. Van Gaal melatih timnya itu untuk memahami positioning dan mengambil keputusan cepat di lapangan. Skuadnya diminta untuk mendiskusikan semua hal secara rinci. Jadi setiap orang tahu apa yang harus dilakukannya di situasi tertentu. Obsesi ini membuahkan hasil di akhir musim. Ajax berada di posisi kedua di Liga, 1 poin di bawah PSV. Dia pun berhasil merebut simpati fans dengan trofi pertamanya. Mereka mengalahkan Torino di ajang UEFA Cup. Saat skuad berparade, Van Gaal mengambil mikrofon dan meneriakkan satu nama. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Bergkamp adalah raja baru di Amsterdam. Hubungannya dengan Van Gaal seperti Cruyff dan Van Basten. Hubungan itu dimulai ketika Van Gaal merubah posisinya dari pemain sayap menjadi second striker. Perubahan posisi itu sangat cocok dengan Bergkamp. Pers menjulukinya shadow speech atau striker bayangan.
Perlahan tapi pasti keadaan terus membaik, terutama setelah Van der Sar dan Edgar Davids mendapat kesempatan lebih banyak untuk bermain. Namun entah bagaimana, hubungan Van Gaal dengan Dennis Bergkamp memburuk. Padahal Bergkamp adalah salah satu pemain kesayangannya. Pemain yang dijuluki The Non-Flying Dutchman ini adalah lulusan akademi yang debut di tahun 1986. Dia bahkan menjadi top skor tim itu selama 3 musim berturut-turut. Kami mendiskusikan banyak hal, tapi tentu aku melakukan apa yang terbaik menurutku. Mungkin itu terdengar lancang, tapi sebagai pemain, secara naluriah, aku tentu lebih berkembang ketimbang Van Gaal yang seorang manajer. Instingku mengatakan bagaimana harus mengambil keputusan. Begitulah ucapan Bergkamp saat menanggapi perselisihan mereka. Tapi meski hubungan keduanya retak, tim itu masih berhasil merebut piala KNVB. Akhir musim berakhir dengan Ajax berada di posisi 3 di liga. Selama 2 musim Van Gaal fokus merombak skuad. Kepergian Jan Wouters, Bryan Roy, dan Van Schip diikuti Wim Jong dan Marciano Vink. Bergkamp juga memutuskan bergabung dengan Inter. That Dennis would be leaving Holland to play in Italy. The Ajax fans were resigned to losing one of their all-time favorites. Sebagai penggantinya, dia merekrut Jari Litmanen, Marc Overmars, Ronald de Boer, dan Frank Rijkaard yang kembali dari Milan. Rijkaard pernah menjadi pemain akademi Ajax sebelum debut di bawah asuhan Leo Beenhakker di tahun 1980. Bermain selama 7,5 musim di tim itu membentuknya menjadi salah satu gelandang bertahan tangguh yang bersinar di Serie A. Melengkapi timnya, Van Gaal juga mendatangkan Nwankwo Kanu dan John van de Brom. Tim baru ini adalah tim Ajax terbaik yang pernah ada. Mereka akhirnya memenangkan lagi Eredivisie yang absen diraih selama 3 musim. Het schot van Pettersson is raak en het is meteen ook 1-0. De aanvoerder van Ajax, Danny Blind. Zo, hier is hij, Stefan. Van Gaal tetap setia pada prinsipnya. Dia terus mengintegrasikan para pemain akademi terbaik ke tim utama. Dan yang paling penting, baginya setiap orang harus memiliki mentalitas yang sama. Karena dalam setiap pertandingan, akan ada momen ketika lemahnya mental satu pemain bisa menentukan jalannya pertandingan. Hal yang tentu saja akan menguntungkan tim lawan. Disinilah peran pelatih dibutuhkan. Dia yakin bahwa tujuan pelatihan bukan sekedar tentang keterampilan taktis, tapi juga tentang mental. Je moet de oorlog winnen. Iedere keer weer. Iedere keer moet je het duel ingaan. Para pemain terbaik tentu tahu, jika di lapangan, permainan akan lebih banyak tanpa menyentuh bola, ketimbang memainkan bola. Semakin sering mereka bermain dengan kepalanya, semakin mudah mereka melakukannya dengan kaki. Dan semakin banyak energi yang akan mereka hemat. Hij mag een bal geven op George als Bron erbij staat. Belachelijk. Belachelijk voor woorden. 9-8. Di Ajax lah, Van Gaal dengan jelas menunjukkan bahwa dialah jenderal yang memimpin pasukannya. Baik itu di lapangan dan ruang ganti. Dia tak akan memaafkan kesalahan sekecil apapun. Membuatnya dijuluki pelatih yang otoriter
dan zolim. When you hire Louis van Gaal, you hire also the philosophy of Louis van Gaal. I give the ball, I give the ball, and then Sayangnya, media dan fans yang menjulukinya kejam itu tak melihat bagaimana Van Gaal melindungi pemainnya dari semua pengaruh negatif atas kritik dan tekanan yang datang dari luar. Ben je nou zo dom? Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Ik heb namelijk met die spelers een afspraak. Dia dengan sabar membangun hubungan pribadi yang mendalam dengan para pemain itu, satu demi satu. Aku ingin menjaga pikiran para pemain tetap fokus, karena mereka harus bekerja keras untuk menjaga semangat mereka. Performa fisik lebih mudah ditingkatkan, tapi tak begitu dengan mental. Bersamaku para pemain dengan kreativitas tinggi akan mendapatkan kebebasan tambahan, tapi kinerjanya harus pada level yang tepat. Van Gaal mengenali setiap pemain yang dibawanya ke dalam tim. Tak hanya tentang siapa keluarganya, pendidikan apa yang pernah dijalani, hingga hal-hal yang tak terfikirkan orang lain. Dia harus tahu seperti apa pemain itu dibuat dan menyelami pikiran mereka. Disiplinnya tak hanya berlaku di lapangan, tetapi juga di ruang ganti, dan hingga ke hal-hal terkecil. Dia bahkan marah jika ada pemain yang meletakkan handuk sembarangan. Pemain yang melakukannya harus mencuci sendiri handuk itu. Saat jam makan, semua harus makan bersama. Dilarang keras membaca surat kabar. Dia lebih suka jika para pemainnya berdiskusi tentang sepak bola atau obrolan yang edukatif. Dia juga melarang para mantan bintang Ajax yang berkunjung ke tempat latihan berkeliaran di sekitar para pemainnya. Memenangkan gelar di musim sebelumnya mendorong tim ini untuk memenangkannya lagi, sekaligus fokus di Liga Champions 1994-1995. Namun, mereka butuh penyerang. Ajax saat itu berusaha merekrut Ronaldo Nazario dari Cruzeiro. Namun Philips, perusahaan multinasional yang sedang berusaha memasarkan brand mereka di Brazil, memiliki lebih banyak uang dan membawa Ronaldo ke klub mereka, PSV Eindhoven. Kekecewaan itu membuat Van Gaal mempromosikan pemain akademi yang baru berusia 18 tahun, Patrick Kluivert, untuk debut di tim utama. Dan seperti dugaannya, Kluivert bisa diandalkan. Op het juiste moment de bal gespeeld in de loop van Vinicius George. Eén keer raken de voorzet. Akhirnya skuad Van Gaal sempurna di setiap posisi. Diisi para pemain yang tahu aturan, tak mengandalkan senioritas, dan yang terpenting, mereka mengutamakan tim. Dia menggunakan formasi 3-4-3, yang juga diterapkan Johan Cruyff saat dia memulai karir melatihnya, dengan 3 bek, 4 gelandang, dan 3 penyerang. 3 bek biasanya diisi dengan Frank de Boer di kiri. Paas van Frank de Boer over Marcel. Veteran Danny Blind di tengah. Blind voor een hoekschop. Blind. De Boer met het wippertje. Blind. Liedmanen nu dan toch, hè? Dan Michael Reiziger di kanan. De Boer biasanya akan bergerak maju dari sisi kiri, sementara Reiziger akan memanfaatkan kecepatannya di sayap kanan. Reiziger. Reiziger. Langs Langerak. Reiziger. Liedmanen. Reiziger. Lini tengah dikuasai Davids, Seedorf, dan juga Rijkaard. Dan Jari Liedmanen.
berperan sebagai number 10 yang berfungsi sebagai pemain kreatif atau sebagai shadow striker. Zag dat niet. Nu ziet hij wel Liedmanen. Liedmanen. En de treffer van Overmars. Di lini serang, pemain sayap diisi George dan Mars Overmars. Sementara Kluivert atau Ronald de Boer berupaya menarik pemain bertahan untuk keluar dari posisinya untuk menciptakan ruang bagi pemain lain. Skuad yang dinominasi pemain muda ini bermain dengan filosofi total football yang dimodifikasi Van Gaal menjadi lebih powerful. Sistemnya mengharuskan pemain untuk dapat menempati posisi apapun di lapangan, sehingga para pemain akan mempertahankan struktur mereka setiap saat. Probleem van de Sar. Reiziger vindt Liedmanen, de Boer maakt de bal bijna kwijt. Davids, diepte, opeens ruimte, Danny Blind. Danny Blind alleen naar het doel van MVV. Gaat schieten, nee, hij legt af. Overmars! Saat tidak menguasai bola, mereka diinstruksikan untuk memburu lawan secara kolektif, untuk mengambil bola secepat mungkin. Gaya ini menuntut kualitas teknis, kecerdasan taktis, dan atletisme yang tinggi. Hanya pemain yang paling berbakat dan tidak mementingkan diri sendiri yang dapat berkembang dalam sistem Van Gaal. Seperti tebakan banyak orang, mereka memulai musim 1994-1995 dengan fantastis. Het is een bombardement. En hoe lang houdt Heerenveen dit vol? Houden het vol met Kanu. Tim Ajax ini mencatatkan sejarah di Eredivisie dengan menjadi tim pertama yang tak terkalahkan di Liga. Kanu legt de bal pand klaar voor Liedmanen. En Diuzi ook. Blind. Die mag ook. Achterin is Blinker en goed schot. Mencatat rekor 27 kali kemenangan dan 7 kali seri dalam 34 pertandingan. Mencetak 106 gol dan hanya kebobolan 28 gol. Van der Leur. Goed bij de eerste paal. Goeie redding ook van der Sar. Vinny. Kluivert. Van Ekeren brengt de bal voor. Pothuizen krijgt Smits en Liedmanen scoort. Dan blijft de bal liggen en een redding van Van Baar. Lebih hebatnya lagi, mereka juga tak terkalahkan di Liga Champions. Ajax! 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 Di fase grup, tim ini berada di grup D bersama Milan, Casino Salzburg, dan AEK Athens. Mereka mengalahkan tim Milan 2-0 di kandang dalam pertandingan pembuka di babak penyisihan grup. Davids door, Davids door, Davids door. Bal naast. Kluivert. En daar is de kans voor Ronald de Boer. En daar is de goal. En het is 1-0. Goeie voorzet. En Liedmanen scoort. 2-0. Milan kembali kalah di pertandingan leg kedua di kandang mereka. Tak ada yang berubah dari formasi Van Gaal, meski yang mereka lawan adalah tim AC Milan Fabio Capello.
yang di final champion musim sebelumnya menghancurkan Barcelona asuhan Johan Cruyff 4-0. Daniel Masaru mengenang, "Kami benar-benar terkejut. Mereka memiliki kreativitas yang hebat. Mereka sangat cepat. Tak memberi kami peluang apapun. Kami kehilangan arah dan tak dapat memainkan permainan kami." Hanya Salzburg yang gagal mereka kalahkan di fase grup. Dalam 2 pertandingan, kedua tim ini bermain imbang. Ajax berada di puncak grup, melaju ke perempat final dan bertemu runner-up grup C, Hajduk Split. Keduanya bermain imbang 0-0 pada partai pertama dan menang 3-0 pada laga kedua yang dihelat di kandang Ajax. Di semifinal, lawan mereka adalah Bayern Munchen. Keduanya bermain imbang di Stadion Olimpiade di Munich. Namun leg kedua, seperti pesta gol bagi Ajax, mereka mengalahkan Munchen 5-2. Fans Ajax begitu bersemangat karena mereka berhasil mencapai final champion lagi setelah absen sejak tahun 1973. Pertandingan final berlangsung di Wina, dan lagi, lawan mereka adalah raksasa Italia yang diyakini akan menjadi pemenang. Meski sudah 2 kali mengalahkan Rossoneri di fase grup, orang-orang tetap yakin Milanlah yang akan menjadi juaranya. Tentu tim Capello yang penuh pengalaman itu sudah bisa membaca permainan Ajax. Lagi pula, satu-satunya hal yang mencolok dari tim Van Gaal ini adalah kebanyakan dari mereka adalah lulusan akademi dan rata-rata usia mereka hanya 24 tahun. Hanya beberapa di antara mereka yang berusia di atas 25 tahun. Tak ada nama Kluivert dalam starting line up. Van Gaal mencadangkannya. Ada cerita jika sebelumnya ibu Kluivert menemui Van Gaal dan meminta agar anaknya dimainkan karena dia bermimpi sang anak akan mencetak gol. Meski sedikit kecewa, Kluivert memahami keputusan pelatihnya. Dia berkomentar pada The Guardian waktu itu, "Aku sangat bersemangat, meski agak kecewa. Tapi semua dimaklumi jika pelatih menginginkan pemain yang lebih berpengalaman di final. Semua orang harus siap, dan aku sudah siap." Di 45 menit pertama permainan, Milan memulai pertandingan dengan agresif. Ajax tampak sedikit tak berdaya, namun tetap berusaha menahan serangan. Daar staat Simone helemaal vrij. En daar redt Van der Sar. Kluivert komt er nu in. Niet Mane misschien. Nee, Desiree vreselijk hoog met zijn voet. Està molt nerviós l'àrbitre. Ara aquí, Louis van Gaal, l'entrenador holandès, ha fet molt gràficament el que li reclamaven. Saat jeda turun minum, Rijkaard mengambil alih kendali ruang ganti.
Dia meminta para pemain untuk tetap meningkatkan tempo. Sikap yang jarang sekali nampak dari seorang Frank Rijkaard yang tenang. Frank de Boer mengenang, Rijkaard sebenarnya bukan orang yang banyak bicara. Tapi ketika dia melakukannya, dia berbicara dengan masuk akal. Tak lama Van Gaal melakukan pergantian pemain. Dia memanggil Kluivert dan mengatakan, "Masuklah ke sana sebagai target man. Pastikan kau selalu ada, dan jangan terlalu sering menguasai bola. Carilah ruang di antara lini pertahanan lawan." Benar saja, di menit ke-85, Kluivert mencetak gol kemenangan. Milan berusaha menyamakan kedudukan. Namun kombinasi tangguhnya Van der Sar dan tembok pertahanan Ajax membuat Rossoneri kesulitan. Tim tak terkalahkan Van Gaal ini benar-benar seperti gunung api yang sedang meletus. Mereka tak hanya ganas, tetapi juga cerdas dan penuh dengan kualitas. Musim 1995-1996 dimulai dengan pensiunnya Rijkaard dan Seedorf pindah ke Sampdoria. Van Gaal masih bekerja dengan mayoritas pemain yang memenangkan champion di musim sebelumnya. Mereka kemudian memenangkan Piala Super Belanda dengan mengalahkan Feyenoord. Dan di bulan November, tim itu berangkat ke Jepang untuk memenangkan Piala Dunia antar klub. Mereka mengalahkan Grêmio di sana. Para penggemar Brazil cukup kecewa karena sebelumnya mereka yakin akan menang dengan mudah dan menyebut Ajax hanya bermain di Liga Belanda yang seperti kuburan ayam. Hij doet het en Ajax wint de Wereldcup. Trofi lainnya dimenangkan tim ini setelah mengalahkan Real Zaragoza dengan agregat 5-1 di final Super Cup di sekitar bulan Februari 1996. This is another recognition of what Ajax is capable of and what Dutch football is capable of on an international level. Sayangnya, mereka kalah di babak 16 besar untuk merebut Piala KNVB. Di Liga Champion, tim ini masih tak terkalahkan. Berada di grup D, Ajax membabat habis lawannya termasuk Real Madrid. En hier is Liedmanen en die scoort. En die goal wordt goedgekeurd. Overmars. Kluivert, prachtige goal. Puntertje. Melaju ke perempat final dan mengalahkan Borussia Dortmund dengan agregat 3-0. Di semifinal bertemu Panathinaikos.
dan menang lagi dengan agregat 3-1. Mereka pun menuju Roma untuk menghadapi Juventus di partai final. Kedua tim ini bermain sama hebatnya. Namun Ajax kalah di babak adu penalti. Begitulah malam terakhir dari babak paling gemilang dalam sejarah sepak bola Eropa. Meski akhirnya kalah di final Liga Champions, mereka masih menjuarai Eredivisie. 3 trofi dalam 3 musim berturut-turut. Kanu, Kluivert en Kanu. Liedmanen. Schitterende goal, Liedmanen. Musim panas berikutnya, sebagian dari para pemain muda itu memutuskan untuk menantang dirinya ke liga yang lebih besar. Nwankwo Kanu menandatangani kontrak dengan Inter. Edgar Davids dan Michael Reiziger memilih warna merah hitam Milan. Vinicius pergi ke Spanyol untuk Real Betis. Tim itu mulai pincang. Musim 1996-1997 benar-benar tanpa trofi. Dan Van Gaal memutuskan mengambil alih kursi pelatih Barcelona. Kepergiannya diikuti beberapa pemain lain. Overmars bergabung dengan Arsene Wenger di Arsenal. Kluivert memilih AC Milan. Hanya tersisa 5 pemain dari starter yang memenangkan champion di tahun 1995. Dan semuanya memilih pergi di tahun 1999. De Boer bersaudara, yang diikuti Liedmanen, pergi ke Barca. Van der Sar menuju Juventus. Dan Danny Blind memilih pensiun. Dan Ajax kembali ke titik awalnya lagi.